Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Juni Lestari, NPM 054. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, adalah latar belakang mengenai thrifting. Bisnis thrifting adalah aktivitas membeli atau mencari barang-barang bekas dengan tujuan untuk dipakai kembali. Belakangan ini, thrifting menjadi kegiatan yang cukup hits dan banyak diminati. Karena itu, banyak pelaku bisnis memanfaatkannya dengan membuka usaha thrifting. Istilah thrift berarti hemat. Lebih tepatnya lagi, thrift merupakan perilaku yang sangat memperhatikan berapa jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli suatu barang. Sehingga, bisa dikatakan, thrifting adalah kumpulan barang yang dimiliki seseorang atau tidak digunakan lagi alias bekas. Desire thrifting ini menggunakan suasana yang dibuat kekinian, namun dengan tempat yang lebih nyaman dan fasilitas yang maksimal, sehingga pembeli yang ingin memilih pakaian dapat memilihnya dengan nyaman. Desire thrifting menyediakan pakaian trending dan menjadi diminati oleh kalangan remaja maupun dewasa saat ini. Yang kedua, ada deskripsi usaha. Yang pertama, informasi produk. Usaha thrifting kami ini diberikan nama Desire Thrifting. Dalam usaha ini, kami menawarkan berbagai macam produk atau merek pakaian terkini yang saat ini hits di kalangan remaja dan dewasa. Yang kedua, ada targeting. Usaha thrift shop second premium di toko kami menyediakan pakaian fashion untuk remaja dan pria dan wanita dengan kelas ekonomi menengah ke bawah sebagai berikut: jenis kelamin laki-laki dan perempuan, usaha 17-28 tahun, pendapatan 2 juta sampai 4 juta per bulan. Yang ketiga, ada positioning. Produk yang kami jual kepada customer adalah produk yang berkualitas, walaupun dalam kategori baju bekas. Sehingga, segmentasi psikologis produk kami adalah remaja yang memiliki gaya berpakaian fashionable. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nikita Desri Jadisari, NPM 307 dari kelompok 3 akan menjelaskan analisis aspek pasar. Jadi yang pertama ada produk. Produk yang kami pasarkan yaitu produk thrifting, pakaian wanita dan pakaian pria. Di antara lain ada jaket, baju, celana, rok maupun lain-lain. Nah, selanjutnya yang kedua ada harga. Jadi harga yang kami tawarkan itu di bawah 100.000, seperti hoodie harganya 100.000, sweater 75.000, cardigan 50.000, celana panjang jeans 60.000, dan rok pendek jeans 40.000. Yang ketiga ada tempat. Tempat yang kami pilih yaitu di Denpasar. Selain itu, kami juga membuka lapak di media sosial seperti Tokopedia, Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya. Yang keempat ada promosi. Untuk menarik minat pembeli, kami akan melakukan kegiatan promosi antara lain melalui media sosial, giveaway, dan diskon untuk opening. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Nah, jadi kekuatan di toko kami yaitu harga barang yang relatif murah, kebersihan produk terjamin, barang yang sudah dibeli dapat ditukar kembali, dan melayani online shop. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Pandangan negatif masyarakat terhadap barang bekas, banyak barang reject saat bongkaran, dan harga pakaian second yang mulai mahal. Opportunities atau peluang. Tingkat gaya hidup yang semakin tinggi, permintaan fashion yang semakin tinggi, dan thrift shop mulai dikenal ramai. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Mulai banyak kompetitor dan banyak barang baru dijual dengan harga yang lebih murah. Perkenalkan, nama saya Putu Anggilidiani, NPM 193-221-089. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai analisis aspek manajemen. Yang pertama ada perencanaan manajemen SDM. Untuk perencanaan SDM, kemungkinan kami masih belum mau merekrut orang atau karyawan, dikarenakan menurut kami, untuk menjaga toko tidak diperlukan banyak orang. Dalam konteks ini, kami membangun mekanisme kontrak psikologis atau psychological contract, yang merupakan serangkaian ekspektasi atau harapan yang dimiliki seseorang individu menyangkut apa yang akan dikontribusikan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua ada perencanaan manajemen pemasaran.
Perencanaan pemasaran bisa dimulai melalui iklan sosial media seperti laman Instagram, Facebook, TikTok. Dengan memasarkan produk thrift melalui sosial media di atas akan memudahkan pembeli untuk mengenal thrift shop kami. Dengan demikian, akan memudahkan penjualan dan berjalan dengan lancar. Baik, yang selanjutnya adalah aspek finansial. Aspek finansial atau bisa dibilang aspek keuangan merupakan aspek yang sangat penting dan dibuat untuk mengetahui kelayakan dari usaha ini dikarenakan kajian dalam aspek keuangan memerlukan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan aspek-aspek sebelumnya. Suatu usaha bisnis harus memperhatikan aspek keuangan sebelum menjalankan suatu usaha yang akan dirintis oleh wirausahawan atau pengusaha. Baik untuk usaha yang berorientasi pada keuntungan atau laba, serta bisnis yang tidak berorientasi pada laba. Perkenalkan, nama saya Nika DGB Artika, NPM 19321211341. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan usaha. Pada perusahaan ini, kami mengalokasikan dana sebesar 200 juta rupiah sebagai investasi, dengan aktiva tetap senilai 100 juta rupiah dengan umur ekonomis selama 5 tahun, serta variabel cost sebesar 30%, biaya tetap selain penyusutan sebesar 5 juta rupiah dengan pajak yang dikenakan sebesar 20%, serta keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan kami sebesar 15% dan penyusutan per tahunnya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kami memproyeksikan penjualan ini selama 5 tahun pada tahun pertama yaitu sebesar 100 juta rupiah, pada tahun kedua 125 juta rupiah, pada tahun ketiga 140 juta rupiah, pada tahun keempat 175 juta rupiah, pada tahun kelima 200 juta rupiah. Perhitungan aliran kas pada tahun pertama dengan penjualan 100 juta rupiah, perusahaan dikenakan beban variable cost 30% yaitu senilai 30 juta rupiah, serta biaya tetap selain penyusutan sebesar 5 juta rupiah dan penyusutan sebesar 20 juta rupiah. Sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun pertama yaitu sebesar 55 juta rupiah. Dengan demikian, laba kotor perusahaan pada tahun pertama yaitu sebesar 45 juta rupiah yang dikenakan pajak sebesar 20% yaitu senilai 9 juta rupiah, sehingga laba bersih perusahaan pada tahun ini yaitu sebesar 36 juta rupiah, serta ditambah penyusutan sebesar 20 juta rupiah, sehingga total kas yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun ini yaitu sebesar 56 juta rupiah. Pada tahun kedua dengan penjualan 125 juta rupiah, perusahaan dibebankan dengan variable cost 30% yaitu senilai 37.500.000, biaya tetap selain penyusutan 5 juta, serta penyusutan yaitu sebesar 20 juta rupiah, sehingga total biaya yang dihasilkan yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun kedua yaitu sebesar 62.500.000 rupiah. Sehingga laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun ini yaitu 62.500.000 rupiah. Serta dikenakan pajak sebesar 20% yaitu senilai 12.500.000. Dengan demikian, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun ini yaitu sebesar 50 juta rupiah. Dan ditambah penyusutan sebesar 20 juta rupiah yaitu total hasil akhir dari kas perusahaan pada tahun kedua yaitu sebesar 70 juta rupiah. Pada tahun ketiga, dengan penjualan 140 juta rupiah, perusahaan dibebankan dengan variable cost sebesar 30% yaitu 42 juta rupiah, dengan biaya tetap selain penyusutan yaitu senilai 5 juta rupiah, serta penyusutan sebesar 20 juta rupiah. Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun ketiga yaitu sebesar 67 juta rupiah. Dengan demikian, laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun ini yaitu sebesar 73 juta rupiah. Dan dikenakan pajak sebesar 20% yaitu senilai 14.600.000 rupiah. Dengan demikian, laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun keempat yaitu sebesar 58.400.000 rupiah, dan dengan ditambah penyusutan sebesar 20 juta rupiah, sehingga total akhir kas yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun ketiga yaitu sebesar 78.400.000. Pada tahun keempat, perusahaan menerima penjualan sebesar 175 juta rupiah dengan variabel cost yang dibebankan yaitu sebesar 30% senilai 52.500.000, biaya tetap selain penyusutan sebesar 5 juta dan penyusutan sebesar 20 juta rupiah.
Dengan demikian, total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun keempat yaitu sebesar 77.500.000. Dengan demikian, laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun keempat yaitu sebesar 97.500.000 dan dikenakan pajak sebesar 20% yaitu senilai 19.500.000, maka laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun keempat yaitu sebesar 78 juta rupiah. Yang ditambah penyusutan sebesar 20 juta, sehingga pada tahun keempat, hasil kas yang diterima oleh perusahaan pada tahun ini yaitu sebesar 98 juta rupiah. Pada tahun kelima, dengan penjualan 200 juta rupiah, perusahaan dibebankan dengan variable cost 30% yaitu senilai 60 juta rupiah dengan biaya tetap selain penyusutan yaitu sebesar 5 juta rupiah serta penyusutan sebesar 20 juta rupiah yang dimana total biaya yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu sebesar 85 juta rupiah dan sehingga laba kotor yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu sebesar 115 juta rupiah yang dikenakan pajak sebesar 20% yaitu sebesar 23 juta rupiah sehingga laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun ini yaitu sebesar 92 juta rupiah. Dengan ditambah penyusutan sebesar 20 juta rupiah sehingga total hasil akhir kas yang dihasilkan oleh perusahaan pada tahun kelima yaitu sebesar 112 juta rupiah. Rekapitulasi laba setelah pajak dan cash flow. Pada tahun pertama, laba bersih perusahaan yaitu senilai 36 juta, pada tahun kedua senilai 50 juta, pada tahun ketiga senilai 58.400.000 rupiah, pada tahun keempat senilai 78 juta rupiah, pada tahun kelima 92 juta rupiah dengan total laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu sebesar 314.400.000 rupiah. Pada tahun pertama, cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu senilai 56 juta rupiah, pada tahun kedua 70 juta rupiah, pada tahun ketiga 78.400.000 rupiah, pada tahun keempat 98 juta rupiah, pada tahun kelima 112 juta rupiah. Dengan itu, total cash flow yang dihasilkan oleh perusahaan pada selama 5 tahun yaitu sebesar 414.400.000 rupiah. Dengan demikian, rata-rata yang dihasilkan oleh perusahaan untuk laba bersih selama 5 tahun yaitu sebesar 62.880.000 rupiah. Dengan cash flow dengan rata-rata yaitu sebesar 82.880.000 rupiah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Wenari Putra Wijaya, NPM 087. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu analisis berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama yaitu ada payback period. Investasinya sebesar 200 juta, cash flow tahun 1 56 juta, sisa 144 juta. Cash flow tahun 2 yaitu 70 juta, sisa 74 juta. Jadi payback periodnya sama dengan 2 tahun plus 74 juta per 78.400 kali 12 bulan, yaitu 2 tahun 11,33 bulan. Artinya payback periodnya lebih pendek dari umur ekonomis, sehingga dapat dikatakan investasi ini layak untuk dilaksanakan jika terlihat dari payback period. Yang kedua ada rate of return. Berdasarkan rate of return, maka investasi ini menguntungkan karena rate of return-nya lebih besar dari keuntungan yang diharapkan yaitu 15%. Yang ketiga yaitu ada net present value. Pada tingkat keuntungan yang diharapkan 15%. Tahun pertama yaitu cash flow 56 juta. Tahun kedua 70 juta, tahun ketiga 78.400 juta. Tahun keempat 98 juta. Tahun kelima 112
juta. Present value tahun pertama 48.697, tahun kedua 52.927, tahun ketiga 51.548.000, tahun keempat 56.36.400.000, tahun kelima 55.686.400.000. Totalnya yaitu 264.895.400.000. NPV pada tingkat DF 15% sama dengan 294.895.400.000 kurang 200 juta, yaitu 64.895.400.000. Pada DF 15%, NPV kurang lebih 0, itu berarti investasi layak untuk dilaksanakan. Sekian, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ika Irbawo, NPM 323 dari kelompok 3, ingin akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami, yaitu dalam pembahasan mengenai bisnis thrifting yang kami buat, dapat disimpulkan bahwa bisnis thrifting ini merupakan usaha menjual pakaian produk second premium yang berkualitas bagus dan trending yang banyak diminati oleh kalangan remaja maupun dewasa saat ini. Dapat dilihat dari berbagai aspek kriteria yang diperhitungkan dalam rekapitulasi kelayakan berikut ini, yaitu pasar market, manajemen SDM dan marketing, technical teknis, payback period, rate of return, profitability index yaitu PI, next present value NPV, internal rate of return IRR. Pada rekapitulasi kelayakan usaha yang dijelaskan di atas, maka dapat dikatakan usaha thrifting second premium ini dikategorikan layak untuk dilaksanakan. Sekian dan terima kasih.